Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah. Kita melanjutkan materi pekan lalu ya. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang darah dan komponen-komponennya, pekan ini kita akan mempelajari tentang organ peredaran darah. Organ peredaran darah manusia itu ada 3. Yang pertama, jantung, kemudian pembuluh darah, dan yang ketiga adalah paru-paru. Kita cari tahu bersama ya masing-masing fungsinya. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Ukurannya sekepalan tangan pemiliknya. Dan di jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kita cari tahu lebih lengkapnya ya. 4 ruangan yang ada di jantung. Untuk lebih mempermudah anak-anak dalam mempelajari, jantung bisa kita gambarkan seperti ini ya anak-anak. Jantung terdiri dari 4 ruangan. Ada berapa? Ada 4 ruangan. Ruangan yang nomor 1 dan nomor 3 ini merupakan ruangan sebelah kanan. Sedangkan ruangan nomor 2 dan nomor 4 ini merupakan ruangan sebelah kiri. Yang pertama, nomor 1 ini merupakan serambi kanan. Nomor 2, serambi kiri. Nomor 3, bilik kanan. Dan nomor 4 adalah bilik kiri. Jadi, yang bagian atas, ruangan bagian atas itu disebutnya sebagai serambi. Sedangkan ruangan di bawah itu disebut sebagai bilik. Ustazah ulangi ya. Bagian di atas itu merupakan ruangan yang disebut sebagai serambi. Ada serambi kanan dan serambi kiri. Sedangkan ruangan yang di bawah itu merupakan ruangan yang disebut sebagai bilik. Ada bilik kanan di nomor 3 dan bilik kiri di nomor 4. Di setiap ruangan ini tersusun dari otot-otot. Namun, otot penyusun bilik jantung itu lebih tebal dibandingkan otot penyusun serambi. Hal ini karena tugas bilik lebih berat, karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pada jantung itu terdapat sekat. Sekat pada jantung itu berfungsi untuk memisahkan atau membatasi jantung bagian kanan dengan jantung bagian kiri. Jadi antara jantung bagian kanan dan jantung bagian kiri ini dipisahkan oleh sekat yang disebut sebagai septum. Septum ini berfungsi untuk mencegah darah yang mengandung oksigen dengan yang mengandung karbon dioksida agar tidak tercampur. Jadi, septum berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi, pada ruangan sebelah kiri itu adalah ruangan jantung yang mengandung oksigen. Sedangkan ruangan jantung yang berada di sebelah kanan itu ruangan jantung yang mengandung karbon dioksida. Dan ini tidak boleh bercampur oleh sekat yang dinamakan septum. Selanjutnya, di jantung itu juga terdapat katup jantung. Kalau jantung ini berfungsi untuk memisahkan bagian serambi dengan untuk mengatur aliran darah di dalam jantung. Organ yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh ataupun dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi, darah itu akan mengalir melalui suatu saluran yang disebut pembuluh darah. Nah, oleh
Sebab itu, peredaran darah pada manusia ini disebut sebagai peredaran darah tertutup karena selama mengalir darah berada di dalam pembuluh. Pembuluh darah pada manusia bisa dibedakan menjadi pembuluh nadi dan pembuluh vena. Pembuluh nadi biasanya digambarkan dengan gambar warna merah seperti ini. Pembuluh nadi ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik itu biasanya digambarkan dengan gambar warna biru, berfungsi untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali lagi ke jantung. Nah, pembuluh darah ini bisa kita gambarkan seperti ini ya anak-anak. Anak-anak amati. Nah, tubuh kita dapat banyak sekali pembuluh ini. Dapat aliran darah. Dan yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen di dalam darah. Pada saat bab sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernafasan bukan? Pada bagian paru-paru terdapat yang namanya alveolus. Apa anak-anak? Alveolus. Nah, alveolus ini berfungsi untuk menukar karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh dengan oksigen. Sehingga nantinya oksigen bisa disuplai lagi ke dalam tubuh manusia. Nah, cukup sekian dulu yang kita pelajari saat ini ya. Untuk tugasnya, coba anak-anak menyebutkan organ penyusun darah, organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian, menggambarkan jantung beserta 4 ruangan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, mengapa ya otot bilik itu lebih kuat dibandingkan dengan otot serambi? Lalu, apa fungsi katup jantung? Dan apa ya perbedaan pembuluh nadi dengan pembuluh balik? Dan yang terakhir, apakah fungsi dari alveolus pada paru-paru? Itu tadi sudah Ustazah jelaskan semua. Silahkan anak-anak perhatikan baik-baik ya. Cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.